wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda dan norma yang ada di dalam masyarakat. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda ialah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Maka dari itu, pada tanggal 28 Oktober, kita memperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dengan kegigihan, kerjasama, dan rasa nasionalisme yang tinggi oleh para pemuda, akhirnya mereka dapat mengharumkan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Namun, di zaman sekarang, para pemuda seolah terjajah kembali oleh kemajuan zaman, seperti mengikuti budaya luar dan menghilangkan budaya sendiri. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengingat kembali dan memahami kembali makna dari Sumpah Pemuda, agar para pemuda dapat kembali bangkit dan mengembangkan potensinya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dalam teks Sumpah Pemuda, para pemuda menyatakan janji atas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, di mana sampai saat ini hal tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemuda di Indonesia. Namun, apa sih satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa tersebut? Satu nusa berarti satu tanah air, di mana kita para pemuda mengakui adanya satu tanah air, yakni Indonesia. Indonesia juga disebut sebagai Nusantara, yang berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, dan antara berarti antara. Jadi, Nusantara ialah satu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Nusantara ialah tanah air kita yang harus kita bela, kita jaga, dan kita pertahankan. Selanjutnya, satu bangsa. Indonesia memiliki banyak keragaman, seperti agama, budaya, ras, adat istiadat, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Namun, kita semua adalah satu, yakni bangsa Indonesia. Jadi, dengan keragaman, harusnya bukanlah menjadi suatu masalah atau bahkan terpecah belah. Justru dengan keragaman harus menjadi kekuatan agar terus bersatu dalam tiang kesatuan dan persatuan Indonesia. Yang terakhir yaitu satu bahasa. Dalam sebuah negara pasti memiliki satu bahasa, di mana sebagai alat komunikasi. Begitu juga dengan Indonesia yang memiliki bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahasa Indonesia bersifat netral, mudah dimengerti, dan demokratis. Bahasa Indonesia juga dipakai sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Hal ini untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan mendasari semangat berkehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki banyak nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Di antaranya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Mulai dari lahir sampai sekarang kita berada di lingkungan keluarga. Nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga seperti saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga, tolong-menolong, dan bahu-membahu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Juga saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua, yakni lingkungan sekolah. Sekolah ialah lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga, karena setengah dari kegiatan kita berada di sekolah. Di sekolah, kita mengenal banyak teman dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, sebaiknya kita perlu menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, seperti nilai kesatuan, di mana nilai kesatuan ini membuat bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat cakupannya lebih luas dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Untuk nilai yang dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat seperti menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Di dalam lingkungan masyarakat ini terdapat aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, baik itu perintah ataupun larangan. Nah, terdapat beberapa macam norma yang berlaku seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.